Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kasadayana alhamdulillah urang patepang deui. Patepung and patepang bersama kami Mang In. Saya Bangan. Sareng kebetulan Kang Aji sareng Padadang. Ini masih dekat-dekat rumah. Tapi salah satu subscriber. Iya, alhamdulillah. Karena kontennya menarik. Nah, terus dikira bukan orang sini. Setelah ketemu ternyata tetangga. Nah, sekalian kesini. Ya, penasaran. Terus ingin ngobrol, ingin sharing, yaitu ada yang ingin ditanyakan tentang bocah angon ya. Iya, bocah angon. Gimana? Sebelumnya punten saya Haji, makasih Ya, betul. pada seluruhnya udah saya bisa mengunjungi ternyata. Alhamdulillah. Terjauh. Alhamdulillah Mang Haji. Tadi nama nonton hungkul orangnya. Nah, sekarang mau live kita. Mana Lipe. Orang Sunda mah bukan Alhamdulillah. lipe. Ya, ada yang ditanyain Mang Haji. Karena abdi teh hoyong naros. Ai bocah angon teh kumaha asal muasalna dan apa itu bocah angon? Oh gitu. Jadi pemirsa yang ditanyain Mang Aji itu muasal bocah angon. Nah, terus apa itu bocah angon gitu betul, ya. betul. Jadi begini. Kalau asal muasal bocah angon itu ada dari Uga Wangsit Siliwangi. Yang bocah tersebut di kemudian hari kelak akan menemukan Ratu Adil. Yang menemukan Ratu Adil itu bocah angon. Itu asal muasal. Nah, kalau siapa atau apa itu bocah angon? Kalau versi saya pribadi. versi Mangnan ini. Nah, itu tentang sifat yang ibaratnya pasti semua orang mengalaminya, gitu. Karena kenapa saya bilang sifat, semua orang ini pasti mengalaminya gitu tentang bocah angon ini. Jadi bocah angon itu seseorang yang mengumpulkan ranting dan daun kering. Ranting daun kering ini bisa diibaratkan tentang sejarah ya, tentang kehidupan, ibaratnya pengalaman hidup, atau dalam Islam itu syahadat. Nah, ini dalam bocah angon, atau seseorang yang sedang hijrah dari ibaratnya mencari siratal mustaqim, jalan yang lurus gitu kan. Ini bocah angon gitu. Dalam hijrah bocah angon itu kita ambil juga dalam Uga Wangsit Siliwangi, yaitu tentang rumahnya di Birit Lewi yang sering saya ceritakan. Rumahnya di Birit Lewi pintunya setinggi batu, tertutup pohon handelung dan handuang gitu kan. Nah, rumah itu saya artikan yaitu kalbu atau mata hati gitu kan, atau dalam agama bisa disebut Nur Muhammad itu, atau juga bisa yang dibilang mata batin. Nah, supaya kita bisa menguasai mata batin ini, Nur Muhammad ini gitu kan, cara agar kita bisa terbuka itu kan. Nah, pinggir sungai dengan air yang mengalir. Sungai itu air yang mengalir. Lamun air anu cicing lain sungai ngaranna balong. Waduh, gitu kan ya. Akuarium. Nah, kan seperti itu. Kenapa air yang mengalir? Nah, air yang mengalir itu bisa diibaratkan kalau kita manusia yang sedang belajar itu adalah seperti
tausiah kalau dalam Islam ya. Tausiah yang ibaratnya bisa menyejukkan hati, menyejukkan pikiran gitu kan, atau apa ya namanya, seperti masukan-masukan lah tentang ya ibaratnya supaya siraman kolbu lah gitu ya. Nah terus kalau batu satangtung ini, pintunya batu satangtung gitu kan. Nah batu ini kan keras gitu kan. Rata-rata manusia ketika ingin hijrah itu masih dikuasai oleh ego yang tinggi. Itu diibaratkan batu keras kepala atau keras hati gitu kan. Merak kadawang. Iya betul kan. Betul. Nah jadi ketika ingin kita masuk ke rumah itu yang dibilang Nur Muhammad, yang dibilang mata hati atau kalbu itu, kita harus bisa mengalahkan batu ini, melelehkan batu ini, ego gitu kan. Nah caranya seperti apa? Nah rumahnya tertutup pohon handelem dan hanjuang. Handelem dan hanjuang itu saya ibaratkan atau saya gambarkan tentang guru atau seseorang yang mengerti akan yang dibilang lah kalau tidak jauh seperti orang-orang spiritual gitu kan, yang bisa mengerti arti kehidupan atau bisa mempelajari kehidupannya, belajar dari pengalamannya gitu kan. Nah itu yang bisa menunjukkan agar si batu ini bisa kita geser atau kita hancurkan gitu. Nah itu bocah angon ini tujuannya apa, kenapa kan bisa bisa menemukan Ratu Adil gitu kan. Nah Ratu Adil ini yaitu kalau menurut saya Ratu Adil itu yaitu yang maha kuasa. Ratu Adil itu yang maha kuasa karena yang maha kuasa itu bertindak yang seadil-adilnya. Orang baik ya diberi kebaikan, keburukan dibalas dengan keburukan gitu kan. Itu adil gitu kan, bukan pengadil. Pengadil dan keadilan ibaratnya seperti itu kan. Nah supaya kita tahu nih Ratu Adil ini lewat bocah angon. Nah bocah angon ini nantinya yang akan membangun kejiwaan setiap manusia agar berlaku seperti Ratu Adil. Jadi membangkitkan jiwa Ratu Adil dalam setiap diri manusia, karena di setiap manusia itu kan ada yang namanya Nur Muhammad. Betul kan? Betul. Nah Nur Muhammad itu yang bisa menunjukkan apa, yang bisa mendorong kita menuju sifat Ratu Adil ini gitu. Jadi apa, sifat ketuhanan tuh bisa lah keluar gitu. Kalau dalam istilah ilmu Jawa mah manunggaling kala Gusti gitu kan. Nah seperti itu kalau misalkan bocah angon gitu. Jadi bocah angon intinya itu ada dalam diri kita dan fakta berarti ya. Jadi bocah angon itu apa sih yang kita alamin kehidupan ini, itu adalah jejaknya. Apa yang kita jalankan di kehidupan ini itu jejaknya gitu. Nah kita tinggal mempelajarinya. Tinggal mempelajarinya. Namanya kalau kita bisa mempelajarinya yaitu yang tentang syahadat itu gitu kan, supaya kita bisa mengalahkan atau bisa menggeser batu agar bisa masuk ke rumahnya. Gitu, melalui siraman kolbu atau masukan atau obrolan seperti inilah. Sama saja kan, ini juga sama saja sharing atau silaturahmi gitu kan. Nah dalam membangun itu kan sifat dalam menjalani kehidupan bocah angon emang berat, tantangannya banyak. Iya pasti, karena kehidupan nyata gitu kan, kita selalu dihadapkan dengan kebutuhan hidup. Betul. Nah, kehidupan nyata selalu dibenturkan dengan kebutuhan hidup. Itu tidak bisa dengan ibaratnya imajinasi kita bermain, tetap
harus jalani hidup ini gitu. Nah makanya dalam menjalankan tentang bocah angon ini kita harus yang dibilang ikhtiar kan. Betul. Nah ikhtiar. Nah ikhtiar itu kan ada, kalau dalam Islam itu syahadatnya, itu kan ikhtiarnya ada. Nah itu kan harus berkesinambungan. Jadi berjalan di jejaknya bocah angon dengan ikhtiar, mencari apa, la ilaha illallah, terus innalillahi, pasrah, menjalankannya dengan pasrah agar terbuka. Jadi batu bisa digeser. Gitu. Ya alhamdulillah. Gimana Kang Haji? Oke, alhamdulillah saya udah setidaknya itu makin paham Alhamdulillah dengan arti kata si bocah angon. Apa Pak Ladang ada pertanyaan? Nah, cukup. Pak Ladang ini sama saya. Saya ingin bertanya sama Amin, apa ada pertanyaan? Oh, ini aja. Kenapa sekarang banyak orang dewasa, ada anak-anak juga yang pengen kebuka gitu, terbuka karena kenapa gitu? Saya gini, sedangkan perjalanan saya dari kemarin teh ya Di Cicaheum kalian pengalamannya dilihat-lihat susah terus, tapi alhamdulillah rezekinya ada. Pasrah sebetulnya. Karena apa itu teh pengen tahu gitu dari perjalanannya, tapi cenah mang alhamdulillah semua bisa gitu berjalannya. Nah itu jadi dia pengen tahu apa saya tuh bisa gini gitu. Kenapa dia tuh merasa ibaratnya dalam kehidupan banyak cobaan. Nah gitu itu kan. betul. Tapi ketika pas butuh ayat. Nah itu betul kan? Betul Gitu kan. Tecek mang kumaha. Iya, namanya. Apa nanya tidak ditanya deui. Alhamdulillah. Jadi begini. Nah itu Kan kalau seseorang itu ketika diberi ujian kan, yang diujinya apa? Apa yang diujinya? Yang diujinya itu yaitu kesabarannya. Karena orang yang sabar, orang yang diberi petunjuk, Bertawakal. orang yang selamat akan hidupnya itu orang yang sabar. Ujian seseorang ibaratnya yang terkadang nih memiliki atau titisan, karena orang-orang titisan tersebut kan memiliki visi atau misi itu kan. Nah digemblengnya yang seperti itu mang, yang tadi saya bilang gitu, di visi misi supaya kita tuh sabar, karena di kemudian hari pengalamannya akan menjadi cerita untuk orang lain. Pengalaman hal yang seburuk mungkin itu akan menjadi ibaratnya bahan. Paham? Kangen, boleh nanya nggak nih? Boleh. Saya penasaran ini. Kang Haji nih, Saya Kang pengen Haji. tahu ciri-ciri dengan orang-orang titisan itu seperti apa. Nah, orang-orang titisan. Orang-orang titisan itu biasanya suka diberi rasa penasaran. Penasarannya itu ibaratnya tentang yang pertama nih, tentang kenapa saya ibaratnya hidup seperti ini, terus kenapa saya bisa lahir di tempat atau di daerah tertentu lah ibaratnya, kenapa saya dipertemukan ini, kenapa saya diberikan masalah seperti ini gitu kan. Nah kan ketika diberi masalah seperti itu, itulah sebenarnya orang-orang yang memiliki titisan terkadang memiliki rasa yang kita tuh gak ngeh bahwa apa yang kita rasakan itu sebenarnya nyata. Misalkan nih saya bisa baca seseorang tapi kita gak ngeh kalau sebelum ibaratnya itu hanya seperti kita hayalan atau gimana lah, seperti halu tapi sebenarnya nyata kan? Sebenarnya kita membaca orang itu benar gitu, isinya tuh begini nih ahli karakternya gitu.
Nah itu awalnya sih begitu, tapi kalau orang yang dititisi itu biasanya berhubungan dengan hal-hal goib. Kebanyakan berhubungan, Rata-rata lah ya. udah pasti. Karena kalau tidak berhubungan dengan hal-hal goib, orang yang ketitisan bisa mengerti tentang titisan itu seperti apa. Karena titisan itu juga goib. Ya, Betul. dan memiliki visi misi yang goib juga. Ibaratnya disebut goib itu tidak banyak orang yang percaya. Betul, Makanya disebut betul, goib. betul. Kalau orang yang percaya kan orang tuh mempercayai kalau sudah mereka ibaratnya tahu atau gimana gitu kan. Betul, betul. Jadi intinya obrolan tentang goib itu hanya untuk orang-orang yang mengerti goib Goib, juga ya. kan. Makanya Satu jalur, satu lajur. gitu. Satu jalur, satu lajur. Ibaratnya jalur busway ulah motor kan ditilang. Itu jadi orang titisan mah emang seperti itu, dan memiliki ibaratnya terkadang nih kalau ciri-ciri zohirnya ya, Iya. orang-orang titisan tuh ketika kecelakaan tidak ibaratnya luka parah yang seharusnya parah. Kalau secara logika Iya. biasanya seperti itu, kalau orang pasti mengalami kecelakaan itu. Karena apa? Orang titisan itu ibaratnya dari kecil aja udah dicari sama musuh-musuhnya itu, udah Iya. dihalangin supaya tidak jadi ibaratnya. Tapi ada kemungkinan dari kecil sudah diberi ilham. Ada sebenarnya, cuman kan nggak nge yang saya Tidak bilang nge, tadi. iya. Heeh. Tapi setidaknya dia sudah diberi. Heeh, Ya, udah betul. ada, cuman kan belum terlatih gitu, belum Betul, terlatih. betul, betul, betul. Mantap kan. Terlatih mah kelihatan gitu. Iya. Bisa merasakan secara langsung. Makin terbuka lah intinya. Karena kan yang saya bilang kalau bocah angun itu ada pohon handelem dan hanjuang. Nah itu peranannya ini Oh, untuk iya. anak-anak atau orang-orang yang dititisi Betul. agar bisa masuk ke rumah bocah angun itu, yaitu membuka nurnya itu agar apa bisa mengenali dirinya. Betul, Gitu. betul. Dengar-dengar ada suara Mang Dadang. Kayaknya ada satu pertanyaan. Mang apa Dadang? Paling cuma pendengar. Beliau itu bisik-bisik ke saya. Bisik-bisik Iya, bikin pertanyaan. pertanyaan itu saya terus. Iya. Tadi juga ngebisikin. Kan Sunda itu tanah Pajajaran. Nah, betul. Siliwangi. Nah, Siliwangi itu Sili Asih, Sili asa, Sili sili asa, asi, sili sili asu. Sili Asuh. Iya. Betulkah itu? Jadi gini, Sunda itu sebenarnya gede, yaitu Sundaland. Sebelum terbaginya pulau-pulau seperti sekarang, itulah Sundaland, gitu kan? Kenapa sekarang terbagi? Kalau menurut ibaratnya apa yang saya pelajari, tapi nggak apa-apa lah. Ini hanya jarang saya bahas ya, Bang, ya. Sharing lah, sharing lah, Sharing. sharing. Jarang saya bahas karena ibaratnya takut percaya atau untung itunya, soalnya kan Tapi kalau misalkan kami di sini salah, dikoreksi juga. ya, oh gitu ya. Dikoreksi juga. jadi kan kalau menurut saya itu yang saya pelajari yaitu bahwa pulau-pulau yang sebelumnya terpisah ini itu kan nyatu, yaitu Sundaland. Tapi saya yang cerita ini bukan tentang sejarah sebenarnya, Bang. Iya. Jadi apa yang saya lihat gitu. Karena kita mengalami Pasti makanya saya jarang bahas karena ini yang saya ceritakan tidak ada dalam sejarah. Maksudnya bukan tidak dalam tidak sejarah. sesuai dengan Ah. sejarah gitu. Iya, iya. Udah ada gitu ya. Jadi kan nantinya suka ada orang yang untuk itu. Iya. Kan Luar jalur. Luar biasa. Jadi mencek saya teman kamari ngebahas mah eta teh menuk itunya Nya. orang anu memandang dengan sebelah mata. Kita. Kacau teh. Nah, Tapi dah sekarang mah Kang Dan kebanyakan teh melihat dengan telinga, mendengar dengan mata. Oh benar. Akhirnya mah hari itu biasanya kan Sili Asih, Sili Asuh. serius. Akhirnya kebanyakan silih dedetkeun Nah. nama. Jadi bantingkeun. Nya, Silih tajong. Silih Jadi tajong. dongeng.
Nah, eta bahaya. Komo dalam pekerjaan mah aduh silih teh seueur aya nama nu kitu teh. Nanya. Sili kanau gitu. Nah, silih kano. Jadi akord ya cepanan. Bisa ngakot tuyul. Wah, Ya, akord tadi. ada biasa. Ya, jadi intinya silih asa, silih asi, silih asu itulah yang harus kita dirikan. Karena silih asa, silih asi, silih asu itu kuncinya kehidupan. Apa? Gitu kan? Yaitu tentang Pajajaran. Nah, Biar kita semua nih tidak ada yang menjelekkan, tapi yang kita omongkan hanya yang bagus-bagus. nah, Ibaratnya puji-pujian, itulah yang disebut mawangi. Cek Lord Rangga mah nah, mau wangi-wangi. Jadi, Oh, disebutnya silih wangi, silih ngawangikeun, silih ngasengikeun. Nah, itu Ibaratnya bagus. jadi nya oge misalkan mangin goreng sifatna gitu kan halus-halus halus gitu kan. omong oke ya dah. Tenang lah ibu akang kasih banyak gitu. Stok nanti gigi banyak di Padang tenang. Bisa pakai Gigi motif. domba. Iya, Pak. Oh iya geus halal dikurbankeun kumlak 2 kali. Nah, jadi intinya begini, Mang. Ya. Pajajaran. Silih asa, silih asi, silih asu. Gitu kan? Ya, Pajajaran itu kan yang saya sering bilang yaitu tentang 25 nabi. 25 nabi, setiap zaman ada nabi. Nah, akhir zaman ini nabinya siapa? Kanjeng Nabi Muhammad gitu kan. Nah, jadi nabi ini kita ibaratnya ada 25 kan yang menjajarkan. Iya. Menyeimbang yang menyeimbangkan agar ibaratna nu jahatna tetep aya, nu bagerna tetep aya. Nah, Ulah nu bager hungkul, nu jahat eueuh marah meh hirup teh meureunnya. Gitu. Polisi loba nu nganggur. geeman. Nu jahat kabeh eueuh nu bager gitu kan. Mau Ramai. aya kehidupan saruanya. Nah, jadi Sarasa kena gitu teh. jadi tetap. Nah, intinya Pajajaran itu keseimbangan. Menjajarkan teh keseimbangan. Gitu kan? 25 nabi seimbangna naon? Ari nabi utusan kan? Betul. Ya, betul kan? Betul. Nah, utusan berarti 2 tambah 5 itu 7. Yang namanya utusan yaitu utusan dari langit ke-7. Gitu kan? Betul. Harus menyeimbangi nih lapisan ini ke bawah. Apa? 7 lapis bumi. Gitu kan? Iya. Penguasa lapis bumi ke-7 siapa? Yang dibilang iblis. Nah, Betul nggak? betul. Inti bumi. Nah, itu kan harus seimbang. Inti langit jeung inti bumi teh kudu saimbang, Mang. Da urang mah jelema cicing di tengah-tengahna. Gitu kan? Betul. Nabi ieu teh nyaimbangkeun kabeh. Ngabejaan, ieu alus, ieu goreng. Nah, Gitu kan? betul. Petak 25. 2 jeung 5 kan 7. Gitu kan? Betul, Angka betul. 2 na naon, Mang? Nya angka 2 na teh nyaeta tentang alus jeung goreng. Gitu kan? Iya. Nu jahat jeung nu bager, awewe jeung lalaki, berang jeung peuting, susuk jeung sore gitu kan? Apapun juga ada pasangannya. Jodohan. Ada Ulah pasangan. kaseuring, ngomong heula ulah kaseuring. Ada pasangan. Oh iya pasanganna sudah. Nah, itulah angka 2 Iya, gitu kan? betul. Kalau angka 5 yaitu tentang Pancasila Rukun iman. atau rukun iman gitu kan, itu 5 Sholat juga 5 waktu ya. Bisa. 5 waktu kan, Termasuk itu juga termasuk rukun rukun iman Rukun iman. gitu. Rukun Itu. Islam ya? Rukun Nama- Islam. Rukun Islam. Tapi dah sholat mah teh jangan terlalu rajin. Kade sholat Jumat di sholat Kamis keun malaya. Sholat Jumat mah cukup sekali seminggu. Tong rajin teuing. Tong rajin teuing atau mah seminggu sekali. Nah, seminggu sekali we kan. Gitu. Entah sok
lain-lain. Sholat di oge pas hari raya. Nah, eta. Setahun sekali. Iya. Sholat Id mah setahun 2 kali eta. Nah. Idul Adha jeung Idul Fitri. Aya waktu nanya. Aya waktuna mata segala lagi geus ditentukeun. Gitu kan? Ayeuna mah keur neangan jodoh can menang wae berarti geus ditentukeun can menang can waka. Eta Tahan ya. Tahan. Perjalanan heula. Itu dia yang bade absen memang. Masar abdi mah tapi emut-emut heula we. Kekurangan abdi dina ieu. Sing tutup ya teman. Tapi insyaallah ke doa dama geus rapi da. Rapi. Nah, ayeuna mah aya modifikasi gigi aman eta. Aman masalah eta mah nya. Beres. Aman. Cuman masih mending ieu teu aya lamun aya mah ke pacatrok mah. Tapi sebenarnya gigi seperti itu tuh bagus. Jadi mun ngarkota tinggal diselapkeun. Dipegang eta teh. Saat gaji. Karena naon ge kudu diambil positifnya, Ya, betul. ulah negatifna wae. Betul. Alhamdulillah. Ya, Cuma deh emang. ada pertanyaan lagi? Cekap alhamdulillah dengan Udah. Saya mah ieu mah ngabisikeun hungkul ngadang mah. Udah. Pak Dadang sama saya pas. No comment. Tapi ternaun alhamdulillah Dadangnya kurang ngahibur sadayananya. Yang penting mah terhibur Nah, ya. eta. Di balik candaan-candaan ini kan kita hanya sekedar menyegarkan Betul. agar tidak terlalu serius. Betul. Gitu kan. Serius ting bisi berat nyamanya Abot. abot. stres gitu. Mabuk. Iya, serius teh. Mangga Bang. Ya, alhamdulillah sekali lebar. Dari penerangan dari Mangnan, Penerangan mah lampu mah. penerangan teh lampu. Sampai Wajangan. penerangan. Wajangan dari Mangnan. Mudah-mudahan Kang Aji Sip. dimengerti. Udah alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Intinya jangan lupa like, comment, subscribe, Betul. Nah, share intinya mah Iya. supaya channel ini selalu berkembang, Amin. terus berkembang. Amin. Ya. Kalau ada yang ingin datang ke sini Ya, mari silakan. mangga diatos. Kekurangan dan kelebihannya, Ya. komen we lah pokoknya Komen mah. lah sok mangga ayam live seperti Mang Dadang sama Kang Aji mangga ka dieu. Mangga. Sip. Ditunggu. Karena mah terbuka lah intinya mah. betul. Buang negatif ambil positifnya, buang negatifnya, tetap bersama kami Mang In. Saya Bang Nan. Kang Aji. Kang Dadang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.